Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, rezeki yang barokah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian sunnah-sunnah yang terlupakan. Pada kali ini kita akan masuk kepada sunnah-sunnah yang terlupakan pada saat sholat Jumat. Yang pertama adalah khatib berisyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Hadisnya dari Husain bin Abdurrahman dari Umarah bin Ruwaibah, bahwasanya dia pernah melihat Bishr bin Marwan berkhutbah di atas mimbar sambil mengangkat kedua tangan. Lalu Umarah berkata, "Qabbahallahu hatainil yadaini, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa asyara bi isba'ahi al-musabbihah." Semoga Allah menjelekkan kedua tangan tersebut. Sungguhnya aku melihat Rasulullah berdoa hanya dengan isyarat jari telunjuk. Dalam riwayat lain dia berkata pada hari Jumat. An-Nawawi berkata disunahkan untuk tidak mengangkat tangan ketika berkhutbah. Demikian pendapat Imam Malik dan pengikut kami, yaitu mazhab Syafi'i serta yang lainnya. Jadi ketika khutbah Jumat, kita sebagai khatib itu disunnahkan ketika kita berdoa tidak usah mengangkat tangan, tapi kita cukup mengangkat telunjuk kita. Disunnahkan seperti itu. Al-Qadi meriwayatkan dari sebagian ulama salaf dan Malikiyah bahwa mengangkat tangan dibolehkan. Nah, mengangkat tangan dibolehkan karena Nabi mengangkat kedua tangannya saat khutbah Jumat. Jadi ketika berdoa meminta hujan turun. Mengenai pendapat ini, para ulama yang tidak membolehkan berkomentar bahwa mengangkat tangan ini dikarenakan ada alasan sholat istisqa. Ya, intinya memang ada perbedaan pendapat ya di antara ulama. Ya, ada yang bilang tidak boleh mengangkat tangan, cukup mengangkat telunjuk. Ada yang mengatakan boleh mengangkat tangan karena Nabi melakukannya. Tapi bagi yang dia menyanggahnya bahwa itu Nabi melakukannya bukan pas sholat Jumat, tapi Nabi melakukannya pas sholat istisqa. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Utsaimin berkata, mengangkat tangan ketika imam sedang berkhutbah juga tidak disyariatkan. Karena para sahabat mengingkari Bishr bin Marwan yang mengangkat kedua tangannya pada saat berkhutbah. Tetapi hal itu dikecualikan bagi doa ketika khutbah salat istisqa. Sebab terdapat dalil sahih yang menyebutkan bahwa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa untuk meminta hujan. Hal ini terjadi saat khutbah Jumat. Orang-orang pun ikut mengangkat tangan mereka bersama beliau. Maka dari itu, selain dalam hal kondisi tersebut tidak diperbolehkan mengangkat tangan saat berdoa dalam khutbah Jumat. Ya, intinya ini memang terjadi perbedaan pendapat ya di antara ulama. Ya, silahkan yang mau mengangkat telunjuk silahkan, mau mengangkat tangan silahkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, makmum menghadap
ke arah wajah khatib saat khatib berkhutbah. Ini sunnah yang terlupakan. Biasanya mungkin kalau yang sudah belakang itu udah nggak menghadap wajah khatib lagi. Ya, makanya kalau masjid-masjid besar biasanya dipasang TV supaya yang belakang itu bisa melihat wajah khatib. Ya. Al-Alama Al-Albani mengatakan menghadap ke arah khatib Jumat yang sedang berkhutbah termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ya, ini mungkin juga supaya bisa menghindari kita dari rasa kantuk. Ya. Kalau kita melihat wajah orang yang berkhutbah juga sebagai bentuk penghargaan kita kepada orang yang sedang berkhutbah, tandanya bahwa kita ihtimam, tandanya kita memberikan perhatian ya, kepada khatib yang sedang berkhutbah. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hadis-hadis yang mengatakan bahwa disunahkan untuk menghadap khatib saat khatib berkhutbah, dari Abdullah bin Umar al-Umari, seorang yang dhaif, dari Nafi dari Ibnu Umar, annahu yastaqbilul imam yaumal jum'ah. Ibnu Umar menghadap ke arah imam yang sedang berkhutbah pada hari Jumat. Kemudian juga Ibnu Umar menyelesaikan bacaan tasbihnya pada hari Jumat sebelum imam keluar untuk berkhutbah. Ketika imam keluar, ia tidak akan duduk sampai Ibnu Umar menghadap ke arahnya. Dari Al-Mustamir bin Rayyan, dia berkata, aku melihat Anas bin Malik datang ke masjid pada hari Jumat, kemudian dia langsung bersandar ke dinding dan menghadap ke arah imam. Ya, hadis riwayat Ibnul Mundhir. Kemudian dari Ma'mar, dia pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang menghadapnya para jamaah salat Jumat ke arah imam. Kemudian Az-Zuhri menjawab, kadzalika yaf'alun, seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Syuraih menghadap ke arah imam pada hari Jumat ketika imam berkhutbah dan dia tidak mengatakan begini dan begitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, berpindah tempat saat mengantuk. Nah, biasanya ketika sholat Jumat ini banyak yang ngantuk. Ya. Maka disunahkan kalau kita ngantuk, kita berpindah tempat. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza na'isa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dzalik. Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jumat, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya. Ya, agar dia tidak ngantuk dan dia bisa menyimak khutbah Jumat. Kenapa? Karena tujuan dia datang ke masjid adalah untuk mendengar zikir, yaitu mendengar khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingatnya Allah dan tinggalkanlah jual beli. Mengingat Allah di sini juga maksudnya adalah mendengarkan khutbah. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ya. Disunahkan bagi orang yang mengerjakan sholat Jumat untuk mengerjakan sholat sunnah setelahnya. Bisa sholat 2 rakaat di rumah atau 4 rakaat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Wa fi lafzin man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan salat Jumat, maka kerjakanlah salat sunnah 4 rakaat. Dalam riwayat lain, siapa saja di antara kalian yang ingin mengerjakan salat sunnah setelah Jumat,
maka kerjakanlah salat sunnah 4 rakaat. Riwayat keduanya adalah redaksi Muslim. Dari Ibnu Umar, dia memberitahu bahwa tata cara Rasulullah mengerjakan salat sunnah setelah salat Jumat. Fakana la yusalli ba'dal Jum'ah hatta yansarifa. Fa yusalli rak'ataini fi baitih. Rasulullah tidak mengerjakan salat sunnah setelah salat Jumat sampai beliau kembali ke rumah, lalu beliau mengerjakan salat sunnah 2 rakaat di rumah. Itu ya. Jadi kalau sunnahnya itu kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Kemudian yang selanjutnya adalah memisahkan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Ini termasuk sunnah ketika sholat Jumat, ya. Hadisnya dari Muawiyah dalam salat, ya kita baca dulu ya. Imam Muslim rahimahullah berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami, Gundar menyampaikan kepada kami, dan Jurais dia berkata, Umar bin Atha bin Abul Khawar menyampaikan kepada kami bahwa Nafi' bin Jubair diutus untuk menemui As-Saib bin Ukhti Namir guna menanyakan sesuatu yang dilihatnya dari Muawiyah dalam salat. Kemudian dia menjawab, betul, aku mengerjakan salat Jumat dengannya dalam maksurah. Maksurah itu ruangan atau kamar khusus, ya, di masjid. Ketika imam mengucapkan salam, aku langsung berdiri di tempat untuk mengerjakan salat sunnah. Manakala Muawiyah masuk ke ruangan itu, dia mengutus orang kepadaku, jangan kamu ulangi hal tersebut. Jika kamu sudah mengerjakan salat Jumat, maka jangan langsung mengerjakan salat sunnah sampai kamu memutusnya dengan berbicara atau keluar. Sungguhnya Rasulullah memerintahkan hal seperti itu kepada kami, yaitu tidak boleh menyambung salat Jumat dengan salat sunnah secara langsung sampai kamu berbicara atau keluar terlebih dahulu. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sunnahnya antara salat fardu dan salat sunnah dipisahkan terlebih dahulu, baik dalam salat Jumat maupun yang lainnya. Jadi ini untuk membedakan antara, oh ini salat sunnah, oh ini salat wajib. Kalau digabung, ya seakan-akan nanti salat Jumatnya 4 rakaat. Maka dipisah supaya ada perbedaan antara salat wajib dan sholat sunnah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita kalau habis sholat itu suka suka pindah-pindah gitu ya, suka pindah-pindah. Katanya untuk memperbanyak tempat sujud. Ya. Di sini Syekh bin Baz mengatakan tidak diisyaratkan berpindah tempat, melainkan cukup dengan sesuatu yang bisa memisahkan, karena tidak ada hadis sahih yang mensyaratkan seperti itu. Ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.